Tiga. Halo guys, Halo guys. welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini kita akan membuat konten yaitu best question. Jadi kontennya itu best question. Untuk part pertama saya bersama sahabat-sahabat teman masa tua. Inilah dia mereka. Oke, ada apa di antara kita bertiga? Kalian boleh penasaran nonton videonya. Oke, kita sudah siapkan. Jadi permainannya itu kita akan menyiapkan masing-masing pertanyaan. Yes. Pertanyaan satu saja tak? Satu. Astrid akan tanya saya satu, Asan akan tanya saya satu, begitupun sebaliknya, oke? Oh, berarti. Yang pertama siapa? Yang pertama kita akan Om Pimpa Alaihum Gambreng. Om Pimpa Alaihum Gambreng. Baik pertanyaan. Pertama. Berarti kedua, ketiga. Iya, langsung begini saja. Oke. 1, 2, 3. Untuk saya akan bertanya kepada ceng kayak Asan. Ini akan aman banget. Pertanyaanku adalah, Apa? kamu lebih menyukai dirimu di masa sekarang atau dirimu di masa lalu? Dan kalau iya, apa alasannya tentang kedua masa itu? Oke? Langsung Dan Adli, tanya kan? saya tanya memang supaya jangan jawab dulu supaya speechless jawabannya. Oke, Asan jawab. Di masa lalu. Disuka. Kalau suka ya lebih suka masa lalu. Why? Karena masa lalu itu kan banyak kenangan yang sama teman-teman gitu kan. Kayak contoh kayak zaman SD begitu toh. Zaman SD terus lebih puas begitu di masa lalu, tapi ya itu nyamannya di masa lalu karena itu maksudnya sama teman-teman yang dulu toh, maksudnya sama teman-teman yang kayak masa kecilnya kita begitu. Tapi kalau masa sekarang ya memang tidak kayak seperti masa dulu karena masa sekarang kan kita harus lebih fokus lagi buat masa depan yang lebih baik, apalagi kalau mau berumah tangga harus ya lebih fokus lah, lebih ke depannya harus lebih fokus. Tapi ya itu masa lalu itu nggak boleh kita lupakan karena disitulah kita belajar dari masa lalu, bukan? Jadi kamu memilih masa? Ya masa depan lah. Oke. Next. Astrid, kamu tipe wanita yang mau mengarahkan atau diarahkan? Maksudnya kayak membimbing tuh? Yes. Apa dibimbing? Yes. Bimbing lah. Pribadi lagi. Lanjut guys. Kalau saya tuh perempuan yang mau dibimbing karena kita kan sebagai perempuan tidak mungkin kita mau mandi, kita mau ajar terus laki-laki tuh, jadi mending kita yang diajar, tapi kita lihat lagi-lagi dari laki-lakinya. Tapi kalau misalnya laki-lakinya yang kalau misalnya laki-lakinya yang kayak gimana, kayak ada biasa kan laki-laki pare-are tidak mau diatur, kayak maunya tuh bergaul terus sampai dah lupa kalau dia ini punya hubungan. Misalnya kayak punya hubungan tuh jadi kayak nomor 2 kan pasangannya begitu ya. Nomor 2 kan pasangannya, jadi kalau kayak laki-laki begitu wajar kita yang mengarahkan, kita yang membimbing, tapi kita lihat juga dirinya kita, apa kita sudah baik atau benar. Kalau seperti pengalamanku tuh kan saya juga pernah dibimbing gitu ya. Kalau laki? Karena saya kan juga pernah dibimbing karena dulu kan sampai mana tuh kayak setia mau mendengar begitu. Jadi kalau misalnya kau sudah rasa Midirita sudah kayak sudah baik Midirita, sudah dibimbing sudah dengan baik, tapi itu laki-lakinya lagi yang bagaimana dia yang kayak yang tidak mau mendengar. Itu kau arahkan, kau bimbing lagi dia sampai dah bagus. Tapi kalau tidak, tinggalkan kalau tidak mau dengar kau, laki-laki yang tidak baik. Oke? Buat laki-laki ya semua. Dengar itu, dengar. Next. Oke, next guys. Sekarang Asan. Apa? Yang akan bertanya kepada aku dan Astrid. Oke. Jadi pertanyaanku ini sangat simple dan kalau menurut gampang dan semua pasti manusia pernah alami. Oke. Buat Pai di saat Pai
Apa? Jatuh dan tak bisa. Di saat Pai terpuruk, apa yang Pai lakukan di saat itu? Hampir pertanyaan sama Di saat pertanyaan itu. Nah, Terpuruk dalam hal apa ini? ya contoh terpuruk, contoh Universal kan? Universal. contoh dari terpuruknya itu tuh, contoh kayak saya terpuruk kayak kok sekarang apa yang saya sering lakukan ke depannya ini selalu gagal begitu, itu kan terpuruk. Berarti Nah, bebas. bebas Dari apapun. bebas intinya yang pernah kau rasa di dalam dirimu yang terpuruk, yang itu sangat Bemadi sangat yang Kalau lagi down sekali down begitu, sekali ya, apa yang kau lakukan? Titik terendahku. Titik oke. terendah. Oke. Silakan dijawab. Mengenai titik terendah. Kita juga lagi belajar. Iya, oke, kita lagi belajar, Pak. Nggak ada sekali pertanyaan asal dalam. Enggak kan, pasti semua manusia pernah alami. Oke. gitu. Titik terendah apa yang pernah saya alami dan bagaimana caranya saya Hadapi bisa hadapi itu. Oke. Titik terendah dalam hidup. Aduh, beratnya ya Allah. Sebenarnya kalau saya tuh simple. Karena saya tuh prinsip hidupku adalah selalu buat orang bahagia. Pokoknya kalau saya tuh mungkin ini terdengar naif, tapi ini sudah kayak mendarah daging begitu. Saya itu tipe orang yang lebih baik saya terluka daripada orang terluka. Jadi, Bagus kalau berteman-teman. Baik teman-teman. tapi kamu jangan macam-macam. Oke? Jangan kurang-kurang ajar. Kali kecewakan. Iya betul, karena saya begitu orangnya, tapi sekali kecewakan akan berbahaya buat kalian. Oke? Jadi titik terendah. Jadi para lelaki motivasi juga ini supaya bisa mendekati Pai ya, ini sesengaja. Oke, titik terendahku apa di sebenarnya? Setiap orang pasti punya titik terendah, tapi apa ya? Kalau dari segi kehidupan banyak. Seperti saat ada masalah keluarga misalnya. Kan itu hal yang begitu tidak perlu kita ceritakan ke orang-orang. Walaupun kita punya teman terdekat. Iya. Tapi kembali lagi, saya ini orangnya naif. Jadi saya itu kayak bisa dibilang orang yang susah sekali percaya orang. Jadi titik terendah dalam hidup saya adalah saya kurang bisa memberi kepercayaan kepada orang. Padahal speak up kepada orang-orang yang care sama kita itu sangat penting. Jadi masalah itu biasanya kembali ke saya, bumerangnya ke saya, penyelesaiannya ke saya. Jadi ya begitulah, pokoknya titik terendahku itu adalah diriku sendiri yang tidak bisa mengontrol segala sesuatu yang terjadi di sekelilingku. Begitulah. Oke? Oke, Mito? Oke, Mi? Oke. Good. Next. Mantap. Wajar lah. Sampai soalnya dia ini pilih-pilih. Iya kan? Jadi yang dapat dia nih beruntung, guys. Jadi kalau yang buat para lelaki, kalau yang dapat dia itu beruntung. Oke, guys, lanjut. Karena dia itu orangnya gimana ya? Lanjut. Ini iseng-iseng berhadiah tuh. Pertanyaanku. Iya toh? Langsung kenal. Iya. Pokoknya Kesempatan. pertanyaan juga ini buat masa depan. Maksudnya kan namanya juga manusia tak pengen masa depannya kayak gimana, betul tidak tuh? Kayak Pai contoh masa depannya ya pengen ya begini-begini kan. begini-begini. Persahabatan yang jarang dilakukan sebenarnya penting. Terus temannya juga pengen lebih baik lagi supaya Pai ada yang perhatikan begitu maksudku tuh. Jadi pertanyaanku buat Astri nggak enak ngomongnya Pak. Lanjut. Pertanyaan buat Astri. Oh ini nih. Umur berapa? Jangan dulu. Umur berapa kok ingin dinikahi begitu? Kan pertanyaan toh. Betul tidak? Umur berapa maksudnya kan kayak target. Kayak pasti semua orang punya target. Targetmu. Jawablah. Simple gini. Supaya kau bisa jawab. Simple tapi jebakan. Tidak, saya bingung apa semuanya. Kalau targetku saya tuh 24 atau 25. Nah, tapi itu dilihat lagi dari kondisinya kita kedua pasangan toh. Nah, kalau misalnya kita kayak belum, bukan yang mau dibilang sukses, tapi belum kok bisa kayak bimbing rumah tangga toh. Misalnya kayak laki-lakinya masih kayak bagaimana nih, kayak
udah ingin dulu, udah belum fokus begitu. Kayak udah belum fokus, memang udah ingin dia serius tapi kayak udah masih belum fokus dalam hal yang pertama saja pada cari uang toh. Nah, kan itu paling nggak mungkin kamu berumah tangga tidak ada uangmu pak, pasti itu yang orang kaya saja pasti masih bisa berkelahi karena keuangan, apalagi yang pas-pasan yang biasa. Jadi misalnya kalau saya sudah saya umur 24 tahun tapi saya sudah bisa kayak mapan rumah tangga begitu ya, bukan bisa mau kaya bagaimana pasanganku, tapi cukup lah maksudnya bisa hidupi saya begitu, tidak meminta ke orang. Saya siap nih, tapi kalau belum juga, tapi maksudnya saya berdoa tuh semoga 24, paling lama 25. Oke guys, next pertanyaan ke Fari dan Asan. Yang pertama Fari, pertanyaanku tuh misalnya dalam pertemananmu ini kayak kau berteman kan, misalnya kan pasti ada teman-teman cewekmu tuh, terus tapi ini teman-temanmu udah pernah kasih kecewa kau, bagaimana dia kayak mau dibilang munafik begitu, kau mengerti pasti tuh, kau tahu aja pertemananku bagaimana begitu ya. Sama tanya pendapatmu tuh bagaimana itu temanmu, apa kau tetap dalam lingkaran itu walaupun udah sering kayak kau terlalu baik sama dia, tapi udah selalu kayak tusuk kau dari belakang, udah jelek-jelekan kau, udah jatuhkan kau akan tetap bertahan dalam lingkaran itu atau kau keluar dari circle itu, kau cari kayak kau malas berteman, atau kau mau cari yang baru, atau kau tetap berteman sama mereka menurutmu? Menurutku, ketika saya berada di lingkungan teman-teman yang bisa dibilang munafik lah, toh di depannya kita ada baik-baik, di belakangnya kita ya kita tahu juga dari orang udah tidak kayak menjatuhkan. Kalau menurutku, kalau ada teman seperti itu, kalau pribadiku saya tetap akan berteman sama mereka, tapi saya tetap membatasi, karena gimana yang dulunya mungkin kita sangat lengket sekali, dekat sekali, oke lah, orang-orang bisa lihat kita lengket, tapi untuk saya pribadi sebenarnya saya sudah pagar nih dia. Jadi saya cukup cerita apa saja yang penting untuk saya ke dia, dan dia juga ke saya. Maksudnya kalau merespon dia, oke lah, saya respon terus. Kan kalau saya pribadiku yang saya bilang tadi, naif gitu guys. Jadi saya tuh tetap akan menerima pertemanan seperti itu, karena kan kita tidak tahu, kita kan berteman, kita kan manusia biasa semua, moodnya manusia itu setiap menit saja, per detik saja itu akan berubah, dan kita tidak tahu juga, siapa tahu di suatu saat nanti dia yang kita benci jadi penolongnya kita, atau dia jadi penolongnya saya atau kamu gitu, pokoknya bisa kebalikannya. Jadi menurutku tidak akan menutup pintu pertemanan kepada siapapun walaupun dia sudah menyakiti kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan susah dan kapan dia akan susah, karena manusia itu pasti pada akhirnya akan saling menolong begitu. Oke. Pertanyaan untuk Asan, apa kau maknai suatu hubungan menurutmu? Hubungan tapi bukan hubungan pertemanan begitu ya, kau mengerti pasti itu. Cinta. Iya, apa kau maknai itu? Berdusta. Cinta karena cinta. Makna satu. Saya bingung. Ada contohnya kak, maksudnya maksudnya contohnya dulu. Begini, kayak menurutmu suatu hubungan itu tuh kayak hubungan laki-laki dan perempuan tuh kan, yang saya maksud itu laki-laki dan perempuan, asmara lah toh, betul tuh Pak? Iya, asmara. Apa menurutmu tuh, kalau saya itu kayak arti hubungannya kayak gimana kayak nasa susah jelaskan kayak begini. Sini saja. Aku mengerti nih. Kuncinya begini, kalau dalam cinta. Jadi guys, sebenarnya Asan ini tuh pakar cinta. Dia mengajarkan saya arti cinta selama ini sehingga saya terjerumus dan begini. Kalau namanya hubungan itu, ini pengalamanku dari segi pengalaman, hubungan itu toh pasti kita banyak lewati rintangan gitu ya. Iya betulan, rintangan. Dalam arti kalau contoh kita mau dekati perempuan saja butuh perjuangan. Tidak segampang itu kita mau dekati perempuan langsung mau jadian toh, pasti butuh proses. Caranya PDKT. Begini, PDKT begini ya. Ini yang laki-laki yang rasakan saya kasih tahu. Dari sisi laki-laki. Pada saat sudah jadian, sudah pacaran, oke lah. 1-2 bulan masih terasa itu perhatian masih terasa. Lama langsung begini paling rasanya. Begitu, itu namanya hubungan pasti begitu. Ada titik, itu dibilang namanya manusia, ada titik jenuh. Nah,
Apalagi kalau yang sudah bertahun-tahun tuh pasti ada titik jenuh. Tapi ya di situ kalau pribadi kalau ada titik jenuh, kita harus ibaratkan dalam arti titik jenuh sama pasangannya kita itu bukan kita mau tinggalkan dia, bukan. Kita harus ibaratkan cari kesenangan di luar sana buat untuk sesaat, bukan untuk melupakan. Kesenangan cari cewek lagi. Iya, bukan. Dalam arti maksudnya titik jenuh sama pasangannya kita itu Alright. harus kita pelampiaskan Teman-teman. ke orang, maksudnya ke teman-teman. Tahu Orang maksudnya? yang tepat Ya, lah. kumpul. Tapi positif, Dalam arti positif, guys. bukan di pikiran, walaupun ada cewek di situ tuh, bukan di pikiran. So Selingkuh. pacaran sama dia be, tuh maksudnya supaya Lagi bosan karena saya lagi bosan sama bukan. Kan hanya posisinya buat supaya senang di situ, buat senang di situ. Tapi kita harus lihat ke belakang. Oh, ada dia. Oke. Supaya jangan kita maksudnya jangan sampai kita ikut ke dia begitu tuh, maksudnya jangan sampai kita ibaratkan mau kayak selingkuhkan atau bagaimana, jangan. Kan kasihan. Maksudnya kita harus ingat lagi, kita harus ingat dia lagi tuh, maksudnya kayak kebaikannya, terus perhatiannya bagaimana, begitu. Harus kita ingat itu. Begitu kalau saya. Intinya kalau hubungan itulah begitu, memang pasti banyak-banyak saja cobaannya. Apalagi kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, kau bayangkan. Kalau motor Tidak motor mudah sa- itu. motor saja kalau dicicil lunas itu, apalagi manusia apa tuh, pasti tidak mudah lah. Bahkan ada lagi yang sudah 5 tahun 6 tahun bakalan pasti ada yang tidak, ada yang sama-sama, ada yang tidak tuh. Makanya sebagai laki-laki itu kalau saya pribadi di saat saya jenuh, saya tidak mau maksudnya sampai semua sudah sampai sini saja begini, tidak. Karena saya di saat saya jenuh, saya harus cari kesenanganku sama teman-temanku. Karena kalau saya jenuh baru saya masih terpuruk dalam rumah atau maksudnya masih sama dia begini-begini cekcok begini-begini, pasti bakalan bosan. Makanya di saat saya jenuh harus saya cari teman. Begitu guys, kunci Siap, hubungan. Guru. Iya, karena kuncinya itu dalam arti kita curhat sama teman juga, bukan mau curhat ke semuanya, bukan. Kecuali memang ada seseorang teman yang memang ibaratkan kayak mau dibilang mandi sama-sama, apa maksudnya sesama laki-laki toh. Iya, maksudnya bahasa anunya tuh makan sama-sama, tidur sama-sama, mandi sama-sama, itu memang betul-betul mau dibilang sudah sahabat tapi keluarga lah. Karena memang dia keluarga juga toh. Jadi enggak apa-apa kita curhat sama dia begitu. Karena Kayak kita ini juga kan. Nah, kita ini karena biasa itu dari orang itu kasih bantuan, motivasi di saat kau jenuh. Biasa ada juga beberapa teman bilang kalau kau jenuh, kau dekati dulu sama ini. Ini tapi jangan kau lupakan ini. Kadang begitu nasihatnya, tapi Itu teman yang enggak, maksudnya dia bicara juga begitu. Kan Toxic menghibur. Itu kan dari kitanya lagi. terima apa tidak. Walaupun Intinya- begini, walaupun temanmu dukung kau begini, itu kan jangan Kembali jadi lagi ke kau. jangan kau salahkan juga. Kayak contoh, jangan kau salahkan teman. Salahkan tuh saya Dari kan. laki-laki Kan saya atau maksudnya saya minta pendapat, dia kasih pendapat, ya kan dari sayanya lagi. Jangan kau salahkan dia begitu. Kuncinya begitu panjang kalau sekali, saya. Tim. Panjang lah. Kita serahkan Begitulah. ke yang punya channel. Oke, terima kasih teman-temanku tercinta yang sudah masuk dalam channelku yang receh ini di part pertama best question. Jadi kita akan buat best question berikutnya lagi, entah apa yang akan kita ditanyakan. Mungkin kita akan lempar ke sosmed atau Karena soalnya masih banyak yang mau ditanya ini, apalagi sama yang punya channel ini. Nggak ada yang mau Oke. Satu Dan yang saya ingin tanyakan sama mereka adalah ini pertanyaan pribadi saya. Saya penasaran banget gitu, guys. Oke, buat kalian berdua. Apa yang kalian suka dan tidak suka dari seorang Bestivari Amandani? Oke. Suka dan tidak Cukup. suka. Cukup satu kalimat Apa ya? untuk merangkum semua suka dan tidak suka itu. saya dulu pertama. Oh, ini biar saya. Agresif. Nah, karena itu apa? Ada teman namanya Raup lah. Saya langsung bilang saja karena udah pernah cerita sama saya itu pai dia. Tapi memang betul apa yang dia bilang juga betul. Dia orangnya kadang tuh Iya. udah suka. Iya, memang udah suka kayak contoh tuh kayak kumpul di sini terus udah suka bilang jambe tuh mahal begitu ya. Jadi maksudnya tuh atau tidak, jadi Raup pernah ada salah satu perkataanmu entah tapi bukan tersinggung. Iya, oke. Mungkin hanya kau anggap main-main, tapi Raup dia kayak udah anggap serius tuh. Iya. Tapi saya bilang udah main-main gitu lah. Hmm. Tapi baru jeleknya pai dia udah sudah begitu di baru ujung-ujungnya kadang dia tidak datang. Oh.
Itu jeleknya tuh maksudnya. Namanya juga manusia pasti punya kekurangan tuh, tapi siapa tahu mungkin dah sibuk atau ada hal-hal yang lain. Nah, itu. Bagusnya apalagi yang kesukanya. Kalau saya sukakan dia pokoknya baik lah, kalau dia tuh orangnya baik, terus selalu kalau ada teman-teman yang kayak bagaimana dan selalu respon lebih cepat lah begitu maksudnya. Pesannya terakhir. Ya, intinya Pai. Kita ingin merubah diri nih guys. Oh iya bagus. Intinya buat saran buat Pai. Kalau saya buat Pai intinya buat sama teman-teman ada pun kayak kata-kata yang ingin kita keluarkan, kita harus pikirkan dulu. Karena takutnya nanti walaupun kita anggap saya bercanda gini, tapi takutnya si dia dia anggap bercanda tuh. Kau tahu kau tahu sekarang manusia baperannya bagaimana, intinya begitu. Aku mengakuinya, aku memang terlalu ceplos. Iya memang, makanya itu yang harus kita kontrol, karena apalagi memang kita tahu mulutnya perempuan itu bagaimana tuh, tapi di satu titik lagi kita harus pikirkan itu 2 kali begitu. Karena kalau kita sebagai sahabat kan walaupun kita kok sakiti hari ini, tidak mungkin kita mau dendam. Namanya manusia tidak jauh dari salah. Iya betul. Hanya kan itu kita jadi bau kuncur. Intinya di situ kita belajar toh. Di situ kita sama-sama belajar semua. Walaupun saya pun saja pasti banyak salah aku sama komorang semuanya kan saya tidak tahu. Lebih bagus kalau komorang terbuka supaya saya tahu begitu. Next kalau saya yang saya tidak sukakan dari Pai kayak begini, kayak kita suka ngumpul di rumahnya toh, tiba-tiba dah masuk di kamar dah kembali pasti dah tidur toh, betul toh, dan dah suka tiba-tiba bad mood. Nah toh kenapa itu hilang moodnya, dan dah cepat tersinggung juga orangnya Pai. Apalagi kalau kayak Danang yang sudah bicara. Iya dia bagaimana dia dah suka tiba-tiba kita sama-sama aja habis Isya tuh pas jam 9 kayak langsung lain moodnya itu dan ternyata dah masuk tidur. Kalau yang dibilang lagi datang tidak suka begitu ya, tapi kalau datang moodnya bagus betul. Bagaimana dia pasti kurang mengerti, pasti begitulah. Terus aman gitu juga. Itu yang jeleknya dia. Terus kalau yang saya suka kan dia itu enak sekali kalau kita cerita, kita nyambung gitu ya. Kalau curhat tuh pasti nyambung, tapi iya memang dia nyambung dan lebih karena nyambung sekali, suka sampaikan langsung ke orangnya. Itu saking udah suka sampaikan supaya lebih bagus, lebih bagaimana dia kayak lebih enak katanya perasaannya. Penengah yang baik dia nih kayak bukan, kalau saya menurutku itu udah penasaran. Jadi bukan udah penasaran, jadi dia tuh begini. Si ini bilang tidak begini kan begitu, kayak pernah tuh saya curhat sampai terus terus yang satu udah curhat dia sampai Pai langsung udah nyambungkan begitu, udah jadi penengahnya. Kayak bagaimana iya langsung kayak bertemu begitu, tapi tidak semua juga udah sampaikan tahu yang udah lihat yang mana wajar harus disampaikan. Kan pasti kalau kita curhat pasti kita bilang tuh jangan sampaikan sama ini Pak, cukup kita saja tuh, tapi dia udah pilih kayak udah saring jadi peka begitu. Baru kita bilang siapa harus mau cerita, pasti dah langsung sini mau kita cerita begini, jadi bagus enak sekali ajak cerita dia kesian dan dah simpan rahasia. Itu dia pesanku untuk Pai itu tadi, tetap jadi Pai yang dirinya sekarang, jangan dah berubah, maksudnya bukan berubah, kalau dah berubah ke positifnya saja, jangan mikir dah bagaimana kurangi moodnya begitu kemudiannya. Terus 2020 semoga dah cepat 2021 semoga dah buka hatinya untuk laki-laki kasihan. Tidak guys, bukan untuk laki-laki, bagaimana kayak lebih belajar untuk mengenal laki-laki, karena Pai ini tuh susah sekali kenal laki-laki, bukan kayak kenal kalau kayak berteman aja begini astaga. Maksudnya kenal kayak lebih dalam, kayak maksudnya kurang mengerti walaupun tidak pacaran tapi kita kenal bagaimana kah begitu ya. Oke, thank you teman-temanku tercinta. Yang pertama tadi dari Asan, Pai ya bisa dibilang orangnya seperhitungan atau agak terlalu to the point, barbar. Terus terus kalau Astri ya plus minus lah, pokoknya kalian sudah dengar tadi bagaimana tentang saya akan mencoba untuk lebih baik. Oke, kita 2021 siapakah yang akan ada di part 2 ini, apakah pasangan saya atau masih teman-teman saya? Jangan lupa untuk ikuti terus
channel my channel di YouTube. konten ini di part best question. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video Thank ini. you. Ambil saja yang baik dari apa yang kita katakan tadi dan buang buruknya. Karena tidak ada manusia yang sempurna, semua tergantung dari kalian. Oke? Dadah. Bye.